Sebenarnya gunanya saya diundang ke sini ini supaya beliau menjadi kiai yang memuncaki omongan saya. Jadi luwih apik banget sing tak omong ke 3 jam petang jam iki mau. Jadi itulah orang kudus. Kudus itu syarat untuk mempertahankan supaya mulek, tetap mulek ya, sampai berpuncak pada mutakabir. Jadi Anda baca di Al-Hasr ya, wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Ini persyaratan sebelum Anda berkuasa di rumah tangga, di negara, dimanapun. Pertama, Pak Kapolres nyuwun sewu, saya jadi Kapolres, saya harus menguak kegaiban di kabupaten saya. Semua yang saya belum ketahui itu gaib, maka saya cari tahu supaya tidak gaib. Setelah saya mengetahui semua, watak Allah berikutnya yang adalah Rahman Rahim. Saya mengetahui masalah-masalah di Kudus sehingga saya menyayangi yang harus saya sayangi, saya mencintai yang harus saya cintai. Baru saya sah menjadi seorang Kapolres, menjadi seorang raja urusan keamanan di suatu wilayah. Untuk supaya saya tetap Al-Malik ya, syarat berikutnya adalah wallahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Tak terangke dawa banget, tapi intinya kudus itu menurut saya dicontohkan oleh matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kudus, itu namanya kudus. Kui celing tenan, 1 tambah 1 ki loro. Nek 1 tambah 1 sama dengan 3 wis ora kudus. Kita kehilangan kekudusan. Kudus itu rasa yang terdalam dari kebenaran ya. Maka orang kudus harus sangat bangga. Mbuh ki biyen asal usule piye kok kudus iki jenenge. Tapi kalau menurut Al-Qur'an itu begitu Anda berkuasa, nomor 1 yang harus Anda jalankan adalah kekudusan. Kekudusan itu artinya nek iya nek ora, nek bener-bener nek salah. Itu tidak boleh tidak ya. Supaya kamu memproduksi keselamatan bersama. Al-Qudus As-Salam, supaya karena keselamatan bersama maka kemudian kita bisa membangun keamanan satu sama lain. Al-Mu'min, baru Al-Muhaimin, kita pelihara keamanan. Aziz, karena kita sudah saling aman satu sama lain maka kita menjadi tidak tegaan untuk merusak keamanan yang sudah kita ciptakan. Jadi teman-teman Ma'iyah yang datang seperti ini, ora tega atine nek nganti duwe niat elek ora tega. Mboten. Kowe duwe ati elek ora gelem ning kene. Kowe wis kadung rene, wis kadung penak, kadung aman satu sama lain dan Anda tidak tega untuk merusaknya. Iki nek tak teruske engko nganti al-mutakabbir yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi yang beliau kemukakan adalah al-mulk. Dan raja itu tidak harus raja dari sebuah kerajaan. Setiap engkau adalah raja, setiap engkau adalah raja dari urusanmu sendiri-sendiri. Anda adalah al-malik dari setiap urusanmu sendiri-sendiri. Ihsan, sebagaimana yang beliau kemukakan, dia lebih kata kerja daripada kata benda. Kalau Hasan itu kata benda, mandek, tapi ihsan itu upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Ahsanu amal itu artinya ora dituntut fix apik ora. Ning kowe bocah iki mau sapa Rosid mau. Wis ihsan ki mau lumayan. Wis lumayan. Ihsan lha iki jenenge tambahi Rafiq al-Ihsan ngono ya. Rosid al-Ihsan ngono ya. Karena Anda sudah berusaha untuk sebaik-baiknya terus-menerus. Itu namanya ihsan. Terus ada teori untuk ihsan, ahsanu amala. Teorinya dalam ayat berikutnya. Ini kebetulan ayat yang beliau baca tadi itu nyuwun sewu dadi kelingan. Aku biyen mulai diwuruki qiraah umur 3 tahun. Karo turun karo ibuku rengeng-rengeng qiraah aku nirokke. Dan ayat surat pertama yang saya bisa itu Al-Mulk ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuwi pian aku. Alladzi khalaqas, ngono ki lho. Tak teruske dadi korek aku. Ora penak korek ya. Tapi ada kemudian ayat berikutnya. Saya tak wacana ya. Nyun sewu. Yang ini teori untuk ihsan itu bagaimana? Ya.
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Iki qiraah zaman old ya. Farji'il basara hal tara min futur. Jadi Allah itu menciptakan berlapis-lapis langit dan tidak ada sesuatu pun sezarah kecil pun yang tidak seimbang. Dan Allah menantang, coba temukan apa yang tidak seimbang dalam ciptaanku. Jadi hidup itu nomor satu adalah keseimbangan. Anda bisa tahan di sini 4 jam karena Anda mengalami keseimbangan dalam jiwa Anda. Jadi bukan baik buruk, yang tertinggi yaitu keseimbangan. Jadi keseimbangan itu jodoh. Nek cara Jawane jodoh ngono ya. Nek kowe apik jodone apa? Berkah. Ya ra? Kowe berbuat baik jodone pahala. Kowe berbuat buruk jodone dosa. Kowe nyolong jodone penjara, kan gitu kan? Kan begitu, semua ada jodohnya. Jadi jangan mudah-mudah berbuat buruk karena tidak mungkin ada yang tidak seimbang dalam ciptaan Allah. Ming soal waktu wae, kapan kue ditagih, kue utang kudu bayar. Kira-kira seperti itu. Iki wis larut ya teman sekalian, tapi saya senang sekali dengan apa yang beliau kemukakan. Saya tidak bisa terlalu berpanjang-panjang karena waktu sudah hampir subuh. Pak Kapolres, ini teman-teman ini kan sudah punya fatona. Jadi orang Jawa itu sebenarnya kalau soal sidik bisa, tanpa agama pun dia bisa sidik. Amanah bisa, jadi menungso tok tanpa Quran kue amanah iso. Tablik pun bisa, tanpa agama kamu bisa komunikatif, bisa marketable, bisa segala macam, bisa informatif. Tapi untuk fatona kamu butuh Quran. Untuk kecerdasan, untuk kreativitas, untuk fenomenologi, untuk sesuatu yang baru kamu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat terakhir itu yang tidak jalan di Indonesia karena tidak memenuhi syarat. Sidik kurang, amanah kurang, tabliknya tidak jadi, akhirnya kreativitasnya juga nggak jadi. Oleh karena itu teman sekalian, sebelum kita puncai nanti dengan khotmil Quran, saya mohon dengan sangat Pak Kapolres untuk menanggapi ini semua. Saya serahkan sepenuhnya, akan mungkin tidak harus piye-piye lah, pokoknya semerdeka-merdeka sampean mengemukakan apa saja. Panjenengan saking Batak, dari mana Pak? Pak Agusman dari mana? Dari Medan. Batak ya, berarti apa Pak marganya Pak? Gurning. Wah, gurning sekali warnanya ya. Iya. Seneng aku orang Batak, aku seneng. Orang Batak Madura itu favorit saya lah. Karena nanti dia masuk surga sambil horas. Tepuk tangan untuk beliau ya.